Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan kita berjumpa dan bertemu kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Kita mengucap syukur, berterima kasih pada malam hari ini saudara dan saya boleh berjumpa kembali, boleh bertemu kembali dalam siaran langsung ibadah Minggu Anugerah Gereja GCC Jesus Christ Church, di mana oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saya dipercayakan Tuhan untuk menggembalakan jemaat ini dan juga melayani Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu setia mengikuti ibadah kita bersama pada malam hari ini. Dan tanpa terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk dan melewati minggu-minggu di bulan Mei ini, di bulan kenaikan Kristus Yesus ke sorga. Kita percaya, kita imani, kita yakini bahwa anugerah Tuhan terus ada bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, anugerah Tuhan terus ada bagi hidup saya. Amin. Saya ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini, yang berasal dari seluruh negeri Indonesia, yang ada di Malaysia juga, di negara Malaysia, yang ada di negara Singapura, yang ada di negara Taiwan, Hong Kong, Amerika, dan di negara-negara lainnya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Dan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di seluruh tanah air Indonesia, seperti di Manado, kota-kota Manado, di wilayah-wilayah Manado seperti Tompaso Baru, Lanut, Kota Mobagu, Mondo Inding, dan Paniki, dan lain sebagainya. Shalom semua. Makassar, apa kabar? Dan Kota Malang, puji Tuhan, Surabaya, Solo, Nganjuk, dan juga ada banyak dari teman-teman yang berasal dari negeri Indonesia, dari wilayah-wilayah kota yang lain. Saya Pastor Verona mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan yang Bapak Ibu Saudara berikan, waktu yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja yang kita kasihi bersama ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, shalom semua, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Saya percaya kasih karunia Tuhan terus ada bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentunya. Mari kita mulai ibadah kita di malam hari ini, dan kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami tercurah berlimpah-limpah. Kami yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami yang terikat Tuhan lepaskan. Melalui ibadah Minggu Anugerah pada malam hari ini, kami mendapatkan anugerah dan mujizat-mujizat Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami, biar kasih karunia-Mu terus memimpin dan membimbing kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Berkati kami yang di YouTube ataupun di Facebook. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, malam hari ini kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan kabar baik, mendengarkan firman Tuhan kabar baik. Saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini. Mungkin hari-hari ini keluarga rumah tangga kita sedang diisi dengan percekcokan. Mungkin hari-hari ini keluarga rumah tangga kita sedang diisi dengan keributan, dengan perselisihan antara suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, ipar dan ipar. Saya tergerak malam hari ini untuk berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang ada di Facebook ataupun di YouTube channel Pastor Verona Official. Mari kita berdoa untuk pergumulan keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami permasalahan, percekcokan, keributan dalam keluarga rumah tangga antara suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, ipar dan ipar. Tuhan, pulihkan kami sehingga keluarga kami diisi dengan sukacita sorga, sehingga keluarga rumah tangga kami diisi dengan suasana-suasana sorga. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang melingkupi keluarga kami dengan kasih karunia, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan
semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya keluarga kami diberkati. Kami percaya rumah tangga kami dipulihkan. Roh kekerasan dalam rumah tangga, bentakan, makian, kami tolak kuasai dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami diberkati. Keluarga kami penuh dengan sukacita. Keluarga kami hidup dalam damai sejahtera. Keluarga rumah tangga kami hidup dalam kasih, saling mengasihi, mengampuni dan memaafkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mulai malam hari ini kami dapat berkata, keluarga kami adalah sorga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika malam hari ini saya berdoa untuk keluarga, nggak tahu kenapa tiba-tiba Roh Kudus gerakan saya ada seorang bapak atau siapapun ini yang punya telinga, gendang telinga dalamnya tuh sakit, rahang kanannya tuh sakit, di bagian kepala kanannya tuh sakit. Kalau begini sakit sekali di telinga. Ini masalahnya karena telinga kanannya sakit, jadi mengalir kemana-mana ke kepala kanan dan bagian leher. Ini sakit. Kalau itu saudara orangnya, saya ingin berdoa juga. Dan saya juga ingin berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang malam hari ini lengan kirinya sakit, lengan kirinya sedang sakit, nggak bisa diangkat, nggak tahu kenapa. Saya ingin berdoa malam hari ini buat yang lengannya sakit kiri dan rahang kanannya bermasalah. Tempelkan tangan kanan di bagian rahang dan juga tempelkan tangan kanan di bagian lengan kiri yang sakit. Dan izinkan saya berdoa. Tuhan, aku berdoa malam hari ini, Engkau memerintahkan dan mengarahkanku ada di antara jemaat yang telinga kanannya sakit sampai ke kepala, sampai ke leher, sampai ke rahang. Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku yakini, aku imani, aku percaya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit lepas dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga lengan bagian kiri yang sakit, yang tidak bisa diangkat, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan, anugerah-Mu besar. Engkau memulihkan sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Dan hari ini saya kembali akan berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin saudara sedang memiliki anak-anak kecil yang sedang sakit, yang sedang bermasalah. Yang mungkin saudara berkata, Pastor, anak saya beberapa hari ini batuk-batuknya tak kunjung sembuh, panasnya tak kunjung turun, anak saya punya masalah dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa malam hari ini. Izinkan saya berdoa malam hari ini untuk kesembuhan dari anak-anak Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari para orang tua imani ya, bahwa anakmu adalah anak kesayangan Tuhan sama seperti kita, disayang juga oleh Tuhan. Dan izinkan saya berdoa bagi anak-anak kita. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat anak-anak kecil yang sedang menyaksikan siaran langsung di malam hari ini, ataupun iman orang tuanya menjamah menyembuhkan sakit penyakit kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sakit anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami yakini, kami imani Tuhan. Anak-anak kami disembuhkan oleh Tuhan. Sakit demam, sakit pilek, muntah-muntah, bahkan BAB, meriang, demam. Lepaskan anak-anak kami dari sakit penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami percaya dengan iman anak-anak kami malam hari ini dijamah dan disembuhkan. Kami percaya dengan iman. Kami percaya dengan iman. Kami percaya dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami sembuh, anak-anak kami dipulihkan, anak-anak kami dimerdekakan, sehat kembali, pulih kembali, sembuh kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, Shalom bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook dan juga di YouTube Pastor Verona Official. Puji Tuhan sudah
banyak sekali jemaat-jemaat Tuhan yang sudah bergabung, bahkan ingin menuju ke ribuan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang di YouTube ataupun di Facebook. Sudilah Bapak Ibu Saudara melayani bersama dengan saya untuk membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook dan juga di grup-grup Facebook dan juga YouTube-nya mohon dibagikan sehingga banyak orang diberkati malam hari ini lewat ibadah Minggu Anugerah yang kedua. Puji Tuhan, ibadah Minggu pertama yang anugerah yang pertama berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Tadi pagi 8.30 dihadiri ribuan orang dan pukul 10 ibadah tatap muka dihadiri hampir ratusan orang dan sore juga mulai hampir dihadiri ratusan orang dan malam hari ini bersyukur berterima kasih dihadiri ribuan orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang di Indonesia, silakan bagikan siaran langsung ini di seluruh Indonesia di beranda-beranda Facebook, dan bagi jemaat Tuhan yang ada di luar negeri tolong bagikan juga siaran langsung ini di negara-negara Bapak Ibu Saudara agar banyak jiwa diberkati oleh Tuhan dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mari kita akan terus berdoa Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang selama ini pernah, ini ada yang sakit gigi. Sakit gigi di sebelah kiri. Ini malam hari ini ada tadi gigi kanan, sekarang gigi kiri yang sakit. Saya mau berdoa dulu buat jemaat ini yang sakit gigi kirinya nih. Letakkan tangan kirimu di bagian gigi kiri. Saya akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Siapapun jemaatmu malam hari ini yang gigi kirinya sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuh kami. Sakit penyakit tidak berkuasa. Gigi kiri kami sembuh, sehat, sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Gigi disembuhkan. Dan sekarang saya ingin berdoa buat mata yang mengalami katarak. Mata-mata rabun, mata-mata minus, selinder, rabun dekat, rabun jauh. Saudara boleh letakkan tangan kanan di mata kanan, tangan kiri di mata kiri. Izinkan saya berdoa. Siapapun yang punya masalah mata di bagian penglihatan, hari-hari ini matanya kurang jelas melihat, mari kita berdoa. Dan lakukan seperti saya ini dan kita akan berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube. Mereka yang sakit matanya Tuhan pulihkan. Rabun dekat, rabun jauh, selinder. Aku tolak kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Mata kami dapat melihat dengan normal, melihat dengan sempurna, melihat dengan normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga mata kami dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua katarak, rabun dekat, berair, mata-mata yang berpasir, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dijamah disembuhkan, dijamah disembuhkan, dijamah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya juga ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang tergeletak di rumah, yang sedang mengalami sakit penyakit di rumah. Mungkin saudara sedang mengalami sakit pilek, panas, demam, saudara kurang enak badan, saudara kecapean, saudara yang menyaksikan siaran langsung ini mungkin di mobil atau sedang lagi mengalami demam, saudara sudah minum obat tapi tak kunjung-kunjung sembuh. Izinkan saya berdoa lewat siaran langsung ini, lewat ibadah tatap siaran langsung ini. Saya akan berdoa. Saudara yang di kos-kosan, saudara yang di kontrakan, saudara lagi demam, saudara lagi meriang, saudara lagi pokoknya nggak enak badan deh, muntah-muntah dan lain sebagainya. Izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kanan saudara di dada seperti ini dan biarkan Roh Kudus mengurapi tangan kanan saudara di dada saudara dan mengalirkan aliran kesembuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biarlah aliran kesembuhan itu terjadi atas hidup kami. Siapapun kami yang sedang sakit, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Muntah-muntah kami, lemas kami, imun kami yang rendah, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan bebaskan kami. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku ikat, aku patahkan kuasa sakit penyakit dalam tubuh kami. Keluar dalam nama Yesus. Tubuh kami telah ditebus dengan darah Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangis atau orang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya, kami berdoa, Tuhan memberkati tubuh kami, Tuhan memulihkan tubuh kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah yang kedua ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat malam. Buat teman-teman yang di Indonesia dan di luar negeri yang baru bergabung, saya percaya anugerah Tuhan itu terus dinyatakan bagi kehidupan kita. Dan jangan lupa, tahun ini adalah tahun peningkatan bagi hidup saudara dan saya. Hidup kita akan mengalami peningkatan dan kelimpahan di sepanjang tahun 2022 hingga 31 Desember 2022. Saudara dan saya akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Kita akan melalui tahun ini dengan kelimpahan dan peningkatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bulan Mei kita lewati dengan peningkatan dan kelimpahan. Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, kita akan melewatinya bersama dengan Roh Kudus dan kekuatan tangan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita karena darah Yesus melindungi dan beserta dengan kita. Dan berkat-berkatnya akan dicurahkan atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan hari ini saya ingin berdoa untuk masalah ekonomi kita. Saya tahu betul Bapak Ibu Saudara, ada banyak di antara kita yang mengalami masalah ekonomi, utang piutang, dan pekerjaan, bisnis, pelayanan, karir. Izinkan saya berdoa. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Apabila ada di antara mereka hari-hari ini ekonominya sedang bermasalah, pendapatannya sedang menurun, dan yang lain-lainnya bermasalah Tuhan, sehingga mengakibatkan kami mengalami kesusahan dalam ekonomi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berfirman, burung pipit di udara Tuhan pelihara. Aku yakin, aku percaya jemaatmu, ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung malam hari ini akan dipelihara, akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan kami diberkati, usaha kami diberkati, bisnis kami diberkati, pelayanan kami diberkati, karir kami diberkati, baik yang di politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami jadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Lumbung-lumbung kami dilimpahi anugerah Tuhan, diberkati oleh berkat-berkat Tuhan, sehingga setiap kebangkrutan, kegagalan, kesialan kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi kami, darah Yesus membebaskan kami dari segala kesialan, dari segala niat orang jahat, dari segala situasi yang tidak menentu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Diberkati, diberkati, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa ekonomi kita diberkati, keuangan kita diberkati, bisnis kita diberkati, jualan kita diberkati, usaha kita diberkati, seluruh aspek hidup kita dan pelayanan kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pokok doa yang selanjutnya saya ingin naikkan tentang segala jenis sakit penyakit. Apapun saudara yang alami, sakit penyakit yang saudara alami, izinkan saya, Pak, saya mau berdoa buat sakit Bapak. Ada Bapak yang punya hernia, ada Bapak yang punya sakit jantung, ada Bapak yang punya sakit lambung. Izinkan saya, Pastor Verona, malam hari ini berdoa saja, dan Roh Kudus akan mengadakan kuasa dan mujizatnya. Mari semua bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, anak-anak, sakit apapun, kelemahan tubuh apapun, letakkan tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Kita percaya firman Tuhan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas orang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, kita hardik sakit penyakit ini dan tubuh kita akan dipulihkan kembali. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa malam hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, apapun kelemahan tubuhnya, apapun sakit penyakitnya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun yang tidak bisa sebutkan satu persatu, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan atas tubuh yang sakit, maka tubuh yang sakit akan dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sehat, kami kuat,
kuat, kami dipulihkan. Tubuh kami tidak sakit-sakitan lagi, tidak lemas lagi, tidak terpapar lagi dengan penyakit-penyakit apapun. Kami tolak kuasa dalam nama Yesus. Kami yang tergantungan obat, lepaskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan kami, kanker, tumor, miom, kisah, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit apapun, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami imani, anugerah Tuhan besar bagi kehidupan kami. Mujizat Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Malam hari ini, tubuh kami sehat kembali. Malam hari ini, tubuh kami kuat kembali. Tidak ada sakit-sakit lagi. Mulai jama, mulai sembuh. Mulai jama, mulai sembuh. Mulai jama, mulai sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami ajaib, Tuhan kami luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati, kami terima mujizat, kami terima segala yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Kami sembuh, kami sehat, kami diberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan Shalom yang baru bergabung, sekali lagi saya ucapkan selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung dalam siaran langsung ibadah gereja GCC, Jesus Christ Church, di mana lewat seluruh rangkaian ibadah ini saya akan terus berdoa dan menyampaikan firman kabar baik bagi kita bersama. Saudara siapkan catatan, saudara siapkan pena, sehingga firman yang saudara dengar tidak kembali dengan sia-sia, tapi memberikan kekuatan bagi hidup saudara dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook. Saudara tinggal bagikan, karena ada banyak orang menerima berkat-berkat firman kabar baik. Dikuatkan, yang tadinya lemah dikuatkan lewat kabar baik firman Tuhan. Yang tadinya putus asa mendapatkan kekuatan baru. Yang tadinya tidak ada jalan keluar, kita menemukan jalan keluar lewat firman Tuhan yang akan kita dengar bersama pada hari ini. Oleh karenanya, mohon bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook. Ada ribuan jemaat Tuhan. Terima kasih, saya sangat terhormat dan tersanjung. Jemaat-jemaat ini tetap setia bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, kabar baik di ibadah siaran langsung ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami akan dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami, Roh Kudus mengajar kami. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Bicaralah Tuhan, sekali lagi lewat firman-Mu, kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan. Nama Tuhan dipermuliakan. In Jesus name kami berdoa, kami sembuh, kami sehat, kami diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Pada hari ini kabar baik akan saya sampaikan dengan tema Tuhan punya rencana yang indah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya punya rencana yang indah bagi hidup saya, bagi keluarga saya, bagi rumah tangga saya, dan juga bagi bisnis dagang usaha pekerjaan saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, masa depan kita, anak-anak kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidupku. Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mengetahui rancangannya.
Belum semua yang menyaksikan dan mendengarkan kabar baik ini, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan mengetahui rancangannya terhadap diri saya, terhadap keluarga saya, terhadap masa depan saya, dan seluruh aspek kehidupan saya. Amin. Dan perlu saudara dan saya ketahui bahwa rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana dan rancangan yang terbaik. Kecelakaan bukan rencana dan rancangan Tuhan. Musibah, malapetaka, dan kesialan dan hal-hal buruk lainnya bukanlah rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita. Rencana dan rancangan Tuhan bagi hidup kita adalah Dia memberikan kita damai sejahteranya. Dia membawa hidup kita untuk hidup di dalam anugerahnya. Dia menyertai hidup kita sampai kepada kerinduan dan ketetapannya tergenapi dalam kehidupan kita. Ini adalah rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita sadari dan ketahui bersama bahwa yang namanya kondisi dan situasi yang sedang terjadi pada saat-saat ini tidak bisa merubah rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya hari ini yang menyaksikan kabar baik. Kondisi, belum semua, sama-sama katakan dengan saya, kondisi dan situasi apapun yang sedang terjadi saat-saat ini tidak bisa merubah rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Apapun kondisinya, apapun situasinya, itu tidak bisa merubah rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Meskipun saat ini kondisinya sedang mengalami pandemik, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tetap punya rencana yang indah bagi hidup saya, bagi keluarga saya, bagi keuangan ekonomi saya di tengah pandemik ini. Oleh karenanya selalu saya katakan jangan pernah fokus dengan masalahnya. Fokuslah dengan Tuhannya. Karena Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti buka jalan. Dan Tuhan pasti membela hidup kita yang setuju katakan amin. Apapun kondisinya, apapun situasi yang sedang terjadi, itu tidak bisa merubah rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Meskipun kondisi dan situasi sedang tidak baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan seluruh aspek hidup kita, Tuhan tetap memiliki rencana dan rancangan yang indah bagi hidup saudara dan saya. Mungkin hari-hari ini karena efek pandemik, ekonomi kita hancur berantakan. Mungkin hari-hari ini karena situasi seperti ini, dagangan bisnis usaha kita harus mengalami kebangkrutan. Mungkin di tengah hari-hari ini yang sedang mengalami cari uang sulit, ekonomi sulit, sehingga pada akhirnya istri kita mengabaikan kita. Tetap saja kondisi, keadaan, situasi tidak bisa merubah rencana rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan kita, Pak. Masalah boleh sedang terjadi, situasi boleh sedang pandemi, situasinya mungkin ada orang yang sedang mengkhianati kita, situasinya mungkin anak kita sedang pacaran sama orang gak seiman, anak kita jatuh dalam narkoba, anak kita jatuh dalam seks bebas, mungkin situasinya teman bisnis kita melukai hati kita, tusuk kita dari belakang, mungkin situasi dan kondisinya sedang memanas, bangsa dengan bangsa yang satu sedang perang sehingga pada akhirnya kita terkena dampak global. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu tetap tidak bisa merubah rencana dan rancangan Tuhan yang indah bagi setiap kehidupan kita, anak-anak kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya ini anak kesayangan Tuhan Yesus. Belum semua, jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Saya dikasihi, saya dicintai, saya disayangi, saya diperhatikan, saya pasti dibela, saya pasti ditolong, dan rencana Tuhan tetap rencana yang indah dalam kehidupan kita yang setuju katakan amin. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, rencana Tuhan yang indah tidak bisa digagalkan oleh hal apapun. Sama-sama katakan dengan saya, rencana Tuhan yang indah tidak bisa digagalkan oleh hal apapun, termasuk kegagalan saudara dan saya. Bukan berarti kita hidup di dalam kegagalan tersebut. Bukan berarti kita dengan sengaja menggagalkan diri kita sendiri. Bukan begitu konsepnya.
Karena setiap manusia pasti mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan bukanlah akhir di tangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, kegagalan bukanlah akhir di tangan Tuhan. Kegagalan adalah awal permulaan baru. Tangan Tuhan akan membuat kita jauh lebih berhasil dari kegagalan kemarin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kondisi dan situasi apapun tidak bisa merubah rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Termasuk kegagalan kita. Ada banyak di antara kita mungkin salah dalam mengambil keputusan, salah dalam bertindak, salah dalam bertingkah laku, sehingga pada akhirnya kita mengalami kegagalan. Tetapi itu tidak bisa merubah rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup saudara dan saya. Karena rencana dan rancangan Tuhan itu hari depan penuh dengan harapan. Rencana bukan kecelakaan. Kegagalan disebabkan bisa karena kita ceroboh, kita salah dalam mengambil keputusan, kita salah dalam bertutur kata dan lain sebagainya. Tetapi kabar baiknya, kasihnya begitu besar, anugerahnya begitu besar, sehingga dia tetap memberikan kemenangan, peluang, opportunity, dan kesempatan-kesempatan yang baru untuk kita bangkit dari kegagalan itu. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali Bible mencatat, bicara tentang kegagalan, Bible mencatat ada seorang tokoh dalam firman Tuhan dari kitab suci bernama Simon Petrus. Simon Petrus adalah satu dari 12 murid Yesus, atau yang kita kenal sebagai Rasul Kristus. Saudara bisa baca dalam kitab suci bahwa Simon Petrus melakukan kegagalan. Apa kegagalan Simon Petrus? Dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali dan dia memutuskan untuk kembali menjadi penjala ikan. Padahal Yesus berkata kepadanya, Simon, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Tetapi karena dia menyangkal Yesus 3 kali dan berkokoklah ayam dan teringatlah dia terhadap perkataan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, mungkin rumah tangga kita hari-hari ini sedang gagal, mungkin bisnis kita hari-hari ini sedang gagal, mungkin pelayanan kita sedang gagal, mungkin hidup kita sedang gagal, tetapi jangan fokus dengan kegagalannya. Karena di tengah-tengah kegagalan kita, masih ada rencana dan rancangan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. We are just a human being. Waktu kita gagal, kita pasti meneteskan air mata. Kita shock. Tetapi percayalah, jangan fokus dengan itu semua. Kita lihat janji Tuhan. Kita lihat tangan Tuhan yang besar. Kita lihat firman Tuhan yang hidup. Bahwa ketika Petrus mengalami kegagalan, Tuhan masih tetap memiliki rencana dan rancangan yang besar. Buktinya, waktu Simon Petrus kembali untuk menjadi penjala ikan, Yesus setelah bangkit dari kematian, dia sambangi murid-murid yang lain. Dan dia berkata, anak-anak, adakah lauk pauk? Semua murid terdiam. Dan setelah mereka menepi ke daratan, mereka makan bersama dengan Yesus. Setelah mereka semua makan bersama dengan Yesus, tinggal Yesus dan Simon Petrus. Lalu Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab Yesus 3 kali. Karena 3 kali juga Yesus mempertanyakan hal yang sama. Saudara tahu, 3 kali Yesus dikhianati oleh Simon. Tetapi 3 kali juga Yesus memberikan kepercayaan kepada Petrus. Bagaimana mungkin orang yang sudah gagal? Bagaimana mungkin orang yang sudah mengkhianati Yesus sebanyak 3 kali? Tetapi justru Yesus tidak membalas dengan hukuman, dengan makian, dengan bentakan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus justru mempercayakan dia. Beri makan anak domba, gembalakan domba-dombaku, dan gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak gagal dalam hidupmu dan hidupku. Dia akan membangkitkan kita, dia akan menolong kita, dia akan mengangkat tangan kita, dia akan membantu kaki kita yang lemah untuk berdiri kembali dan melangkah kembali bersama dengan janjinya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sehingga saudara tahu
Setelah Simon bangkit dari kegagalannya, Roh Kudus turun atas hidupnya. Rencana Tuhan digenapi dalam hidupnya. Rencana Tuhan yang indah digenapi dalam hidupnya. Ketika Roh Kudus turun atas Simon Petrus, diurapinya. Saudara, manusia yang menyangkal Yesus 3 kali, dipakai oleh pribadi yang sama, dipercayakan oleh pribadi yang sama, diampuni oleh pribadi yang sama, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan alhasil, setelah dia diurapi oleh Roh Kudus, 3.000 orang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karenanya saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami mentok, saudara menghadapi gagal, jangan putus asa, jangan khawatir, jangan kecewa. We still have Jesus so much. Kita masih punya Yesus lebih dari segala apapun. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidup kita pasti berbeda-beda, tetapi indah. Sama-sama katakan dengan saya, rencana Tuhan dalam hidup kita itu berbeda-beda. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, menyaksikan kabar baik dan mendengarkan kabar baik ini. Rencana Tuhan dalam hidup kita itu berbeda-beda, tetapi ujungnya indah. Amin. Rencana Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara itu beda, tapi hasilnya indah. Amin. Saya jadi pendeta, saudara jadi pengusaha, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi selebriti. Rencana Tuhan itu beda-beda, tetapi indah, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, saudara, jika Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita dan masa depan kita, maka yang pertama, kita tidak boleh menjadi orang yang mudah menyerah. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh gampang menyerah. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh gampang menyerah. Karena kita punya janji dari Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah, masa depan yang cerah bagi hidup kita. Maka yang pertama, kita nggak boleh jadi orang yang gampang menyerah. Apa-apa menyerah. Ya udahlah Pak Pendeta, rumah tangga saya nggak bisa diselamatkan, kita cerai aja, kita pisah aja, kita bubar aja, kita di pengadilan saja. Jangan gitu saudara. Tuhan kita punya rencana yang indah buat rumah tangga dan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Para pengusaha-pengusaha, walaupun saya tidak merasa tetapi saudara percayalah, Tuhan punya rencana yang indah untuk bisnis saudara. Tuhan punya rencana yang indah untuk dagangan saudara. Tuhan punya rencana yang baik untuk setiap jualan saudara. Saudara yang jualan di online, saudara yang jualan tatap muka langsung, di toko, di gelontongan, di pasar. Tuhan punya rencana yang indah. Jangan jadi orang yang cepat mudah menyerah. Aduh sepi, gak ada yang beli. Sepi tokonya, tutup aja deh. Jangan saudara. Saudara ingatkan diri saudara sendiri masing-masing. Tuhan punya rencana yang indah buat toko saya, buat usaha saya, buat dagangan saya. Hamba-hamba Tuhan, duta-duta Kristus yang melayani, yang sedang menyaksikan kabar baik ini. Tidak kebetulan Tuhan bicara lewat siaran ini. Kalau gereja saudara lagi sepi, nggak ada jemaat, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ingat, Yesus memulai pelayanan hanya dari 1, 2, 3 orang dan 12. Menjadi 70, menjadi 120, dan menjadi ribuan, dan menjadi seperti kita. Segala sesuatunya memang harus dimulai dari yang terkecil. Memang ada kalanya Tuhan terus memberikan percaya bagi orang-orang yang langsung besar, ada saudara. Tetapi biarlah kita berjalan dengan panggilan dan tuntunan kita masing-masing. Dan janganlah kita menjadi pribadi yang mudah menyerah. Jangan menyerah. Kalau orang dunia aja punya lagu yang berkata, jangan menyerah, jangan menyerah. Amin saudara. Kalau nggak salah lagu The Massive itu. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jangan menyerah saudara. Kita nggak menyerah karena kita tahu kita lagi nggak sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepintaran kita sendiri, mengandalkan kehebatan kita sendiri. Kita nggak menyerah karena kita tahu ada Yesus, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya. Saya percaya toko saya pasti diberkati. Saya percaya rumah tangga saya pasti dipulihkan. Saya percaya suami saya diubahkan. Saya percaya istri saya pasti diubahkan. Saya percaya anak-anak saya punya masa depan yang cerah. Buat adik-adik muda
Yang sedang studi sekolah, jangan menyerah. Saya tahu mungkin mama papa kita nggak punya uang untuk biaya kita sekolah. Tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Ada pepatah dunia berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Saudara dengar baik ya. Firman berkata, langit dan bumi adalah tumpuan kaki Tuhan. Jadi jangan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Gantungkan cita-citamu di hatinya Tuhan. Dan saudara akan lihat tercengang-cengang. Meskipun papa mama kita gak punya uang untuk menyekolahkan kita, untuk kuliahin kita, Papa di surga, Bapa di surga akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang tidak mudah menyerah. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini kalau saudara lihat, Pak, kayaknya gak mungkin saya bisa lewati pergumulan ini. Jangan menyerah. Yang Tuhan mau kita berserah, bukan menyerah. Karena rata-rata orang yang menyerah, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Saya rasa saya udah gak sanggup, saya rasa saya udah gak kuat, saya rasa saya udah gak mungkin jalani rumah tangga ini. Tapi mulai hari ini, kita belajar berserah dan belajar melihat rencana Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Karena firman-Nya jelas berkata dalam Yeremia ini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau Tuhan merancangkan rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita harus putus asa? Mengapa kita harus getir hati? Mengapa kita harus kecewa? Oh, hidup ini ada masalah. Betul saudara, betul. Saya tidak menafikannya, tetapi percayalah jangan menyerah. Saya juga punya masalah, tapi saya serahkan masalah saya ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan jelas berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu ke dalam tangan Tuhan. Karena dialah yang memperdulikan hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup kita dan masa depan kita, maka yang kedua, jangan iri dengan hidup orang lain. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh iri sama hidup orang lain. Amin. Jangan iri sama hidup orang lain. Oh, orang lain udah punya rumah bagus, Pak. Kapan kita masih ngontrak aja, Pak. Orang lain udah pakai mobil, Pak. Kita masih pakai motor aja, Pak. Orang lain udah naik motor, kita masih naik sepeda aja, Pak. Orang lain punya sepeda, kita masih jalan kaki aja, Pak. Saudara, masing-masing kita tuh Tuhan kasih rencana dan rancangan yang dahsyat. Jangan mudah iri sama hidup orang lain. Jangan mudah iri sama gereja lain. Kok gereja lain besar-besar, gereja saya cuma 50, 40 orang, cuma 20 orang. Gereja-gereja lain sudah besar. Jangan iri Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu punya rencana yang indah. Tuhan itu punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Nanti kita kaget-kaget sendiri. Justru kita mulai dari yang kecil, from nothing to something, from small to bigger. Amin. Dari hal yang kecil sesuatu yang besar, saudara. Makanya jangan iri. Saudara, ada istilah begini, rumput tetangga jauh lebih indah daripada rumput kita. Itu salah, saudara. Jangan lihat orang. Jangan kepancing sama orang. Lihat orang keluar negeri, kita kepingin keluar negeri, menghalalkan segala cara. Lihat orang ganti mobil, kita ikut-ikutan ganti mobil dengan cara menghalalkan segala cara. Mau caranya halal ke, haram ke, hajar aja, yang penting saya punya mobil, saya punya iPhone, saya punya motor, saya punya rumah, bodoh amat, yang penting saya nggak dihina, saya nggak dibilang miskin, saya nggak dibilang kampungan. Jangan saudara, tetaplah percaya. Tuhan punya rencana dan rancangan yang indah bagi kita anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh iri sama orang. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya nggak boleh iri sama orang. Saya tahu saudara yang menyaksikan siaran langsung ini dan menyaksikan ibadah ini, yang mendengarkan ibadah ini, mungkin hati saudara agak sedikit getir mendengarnya dan melihatnya. Tapi saya ingin mengajak setiap kita untuk meyakini diri kita sendiri. Saya nggak boleh iri sama orang lain. Amin. Biarkan orang lain dengan waktunya Tuhan. Indah pada waktunya Tuhan. Berkatnya, anugerahnya, promosinya, damai sejahteranya, bahkan perkenanannya akan dicurahkan bagi hidup saudara dan saya. Kita akan naik, kita akan diberkati, kita akan berkelimpahan, kita akan berkemenangan. Indah pada waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, jika Tuhan memiliki rencana yang indah bagi hidup dan masa depan kita, yang ketiga, tetaplah melangkah dan fokus kepada rencananya yang indah. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap melangkah. Dan saya harus tetap fokus. Fokusnya tetap Yeremia 29 ayat 11, saudara. Tuhan itu punya rencana dan rancangan yang indah bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi masa depanku. Amin. Orang di kanan kita mau ngomongin, wah rumah tangganya belum punya anak. Tetap fokus dengan rencana Tuhan. Pasti istri saya punya anak. Orang di sebelah kiri ngomong, oh dia masih ngontrak, belum punya rumah. Tetap fokus dengan janji Tuhan. Bahwa satu saat nanti aku diberikan rumah oleh Tuhan. Aku gak ngontrak-ngontrak lagi dalam nama Yesus. Tetap melangkah. Tetap percaya. Orang di kanan ngomong lagi, oh iya bisnisnya dia masih susah, usahanya masih ngontrak di pinggir jalan. Tetap fokus sama firman Tuhan dan janji firman Tuhan. Dia yang berjanji engkau jadi kepala dan terus naik, dia akan genapi, saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan fokus dengan mulut orang lain, jangan fokus dengan perkataan orang lain, tetapi mulai fokus dengan firman Tuhan. Fokus dengan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kiranya saudara diberkati lewat firman Tuhan yang singkat ini. Sama-sama katakan dengan saya harus fokus. Saya harus fokus. Apapun yang terjadi, pandemi kek, virus apa kek, saya harus fokus. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Amin. Mau lagi ada perang kek, tetap fokus. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup saya. Saya tidak akan dibiarkannya sendiri. Saya tidak akan diabaikan oleh Tuhan. Saya akan disertai. Saya akan ditolong. Hidup saya pasti akan memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang indah, penuh pengharapan dan kemenangan yang gilang gemilang. Karena itu adalah janji firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Yang setuju katakan amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup, saya ingin mengajak setiap kita melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 139 ayatnya yang ke-14. Dikatakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah atas kehidupan kita. Raja Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau mengangkat aku sedemikian rupa. Yang tadinya dia ada di padang belantara, ada di istana raja. Yang tadinya dia hanya gembala domba, menjadi raja bagi domba-domba Israel. Kiranya firman ini, kabar baik ini, memberkati hidup kita bersama. Amin untuk kabar baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti siaran langsung ini. Saya mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, besok kita ada ibadah kabar baik. Jam 8 kita akan terus mendengar kabar baik. Hari Senin jam 8 dan juga Minggu pagi 8.30 dan jam 7 malam. Bertepatan dengan ibadah Minggu Anugerah, maka nama firman-Nya adalah kabar baik. Dan hari Rabu kita tetap ada ibadah doa pemulihan dan mujizat yang disertai dengan perjamuan suci dan minyak urapan. Dan hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita yang disertai dengan doa kuasa minyak urapan dan air urapan. Saudara, kiranya ibadah-ibadah ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap kita yang berulang tahun. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami wedding anniversary, dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan dan perpuluhan bagi gereja Jesus Christ Church. Kiranya apa yang Bapak Ibu Saudara sudah tabur, Tuhan limpah-limpahkan dalam keuangan, bisnis, pelayanan, keluarga, rumah tangga. Itu saja informasinya. Mari kita siapkan hati kita, angkat hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa dari Roh Kudus, turun atas hidup kita mulai malam hari sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan anugerahnya setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan
Amin, amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita imani sepanjang minggu ini akan menjadi minggu anugerah, minggu berkat, minggu mujizat, minggu di mana hidup kita dilindungi, dijagai Tuhan, diproteksi, dan melihat pembelaan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati, salam anugerah, haleluya, shalom.